semua, kembali lagi dengan aku Berlini di BBB. Di BBB kali ini kita bakal kupas tuntas tentang teori ekonomi apa sih yang biasa diterapkan di perusahaan-perusahaan besar. Yuk kita simak bareng-bareng. Kenapa sih kita harus belajar tentang ekonomi manajerial? Nah, pembelajaran tentang ekonomi manajerial bisa bermanfaat karena nantinya kita bisa tahu tentang strategi apa sih yang bisa kita gunakan dalam perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Gak usah lama-lama, yuk langsung kita bahas satu persatu tentang aspek ekonomi manajerial. Untuk aspek yang pertama adalah pengertian. Apa sih ekonomi manajerial itu? Menurut Indra Stuti dan Tanjung tahun 2023, ekonomi manajerial merupakan aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Rumit banget ya. Secara sederhananya, ekonomi manajerial adalah suatu strategi yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan cara efektif yang efisien. Wow. Aspek yang kedua adalah ruang lingkup ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial memiliki beberapa ruang lingkup, di antaranya adalah yang pertama, analisis dan peramalan permintaan atau iklan. Kemudian yang kedua adalah analisis biaya dan produksi. Nah, kemudian ruang lingkup yang ketiga adalah keputusan, kebijakan, dan praktik penetapan harga. Untuk yang terakhir atau yang keempat adalah manajemen laba dan manajemen modal. Aspek yang ketiga adalah fungsi dari ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial fungsinya apa sih? Nah, ekonomi manajerial berfungsi menyediakan pengetahuan umum bagi suatu manajer, terutama di bidang teori ekonomi dan pengetahuan untuk keputusan manajemen dan pada suatu kajian administrasi bisnis lainnya. Dalam arti bahwa ekonomi manajerial menghubungkan ilmu ekonomi tradisional dengan ilmu-ilmu pengambilan keputusan dalam pembuatan keputusan manajerial. Kemudian, alat dan teknik analisis ekonomi digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah manajerial. Aspek selanjutnya adalah contoh dari ekonomi manajerial. Berikut adalah contoh beberapa ekonomi manajerial. Yang pertama adalah dalam analisis biaya. Manajer dapat menggunakan teori biaya untuk memahami bagaimana biaya yang terkait dengan keputusan bisnis akan berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi. Kemudian, contoh yang kedua adalah analisis keuntungan. Manajer dapat menggunakan teori keuntungan untuk memahami bagaimana keuntungan yang diharapkan akan berubah seiring dengan perubahan harga dan biaya. Nah, untuk yang contoh yang ketiga adalah analisis dalam bidang harga. Manajer dapat menggunakan teori harga untuk menentukan harga yang tepat untuk suatu produk atau jasa dengan memahami bagaimana harga akan berubah seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran. Kemudian untuk contoh yang keempat, analisis dalam bidang pasar. Manajer dapat menggunakan permintaan teori pasar untuk memahami struktur pasar dan faktor-faktor seperti persaingan, permintaan, penawaran yang mempengaruhi harga dan keuntungan. Untuk contoh yang kelima atau contoh yang terakhir adalah dalam bidang analisis sumber daya. Manajer dapat menggunakan teori sumber daya untuk mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dengan memahami bagaimana sumber daya dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan bisnis. Aspek yang selanjutnya adalah tujuan dari ekonomi manajerial. Berikut adalah beberapa tujuan dari ekonomi manajerial yang perlu diketahui. Nah, yang pertama adalah identifikasi cara. Tujuan ekonomi manajerial adalah untuk mengidentifikasi cara yang efisien dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Tujuan yang kedua adalah identifikasi strategi. Tujuan ekonomi manajerial adalah untuk mengidentifikasi strategi dalam penetapan harga dan produksi guna memenuhi tugas pada jangka pendek secara efektif. Tujuan yang ketiga adalah terkait alokasi sumber daya. Tujuan ekonomi manajerial dalam hal ini adalah untuk menetapkan alokasi sumber daya yang lebih optimal untuk kegiatan operasional perusahaan secara efisien. Masuk aspek yang selanjutnya adalah sifat dan fungsi ekonomi manajerial. Nah, sifat dan fungsi manajerial menurut Firdaus tahun 2019 adalah bertujuan memberikan kerangka kerja untuk menganalisis keputusan-keputusan manajerial, prinsip-prinsip ekonomi manajerial, pengambilan keputusan oleh manajer yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang langka secara efisien. Wow. Aspek
yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang prinsip dari ekonomi manajerial. Ada 5 aspek dari prinsip ekonomi manajerial yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah yang pertama, prinsip marginal dan inkremental. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu keputusan dikatakan rasional dan sehat jika mengingat tujuan perusahaan untuk memaksimalkan laba. Yang kedua adalah prinsip equi marginal. Marginal utility adalah utilitas yang berasal dari unit tambahan komoditas yang dikonsumsi. Hukum utilitas equimarginal menyatakan bahwa konsumen akan mencapai tahap keseimbangan ketika utilitas marginal dari berbagai komoditas dikonsumsinya sama. Yang ketiga adalah prinsip biaya peluang. Berarti dengan biaya kesempatan dari suatu keputusan, berarti pengorbanan alternatif yang diperlukan oleh keputusan itu. Dan yang keempat adalah prinsip perspektiva. Menurut prinsip ini, seorang pengambil keputusan harus memberikan penekanan yang semestinya dengan memberikan signifikasi yang tepat untuk periode waktu yang berbeda sebelum mencapai keputusan apapun. Kemudian, yang kelima adalah prinsip diskon. Menurut prinsip ini, jika suatu keputusan mempengaruhi biaya dan pendapatan dalam jangka panjang, semua biaya dan pendapatan tersebut harus didiskonkan ke nilai-nilai saat ini sebelum perbandingan alternatif yang valid dimungkinkan. Kita masuk pada aspek yang terakhir, yaitu karakteristik atau fitur ekonomi pada ekonomi manajerial. Ada 7 yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah karakter ekonomi mikro. Yang kedua adalah pilihan dan alokasi. Yang ketiga adalah berorientasi pada tujuan. Kemudian yang keempat adalah konseptual dan metrik. Yang kelima adalah pragmatis. Yang keenam normatis. Dan yang ketujuh multidisiplin ekonomi. Itu dia teman-teman, serba-serbi tentang ekonomi manajerial yang perlu kita ketahui. Semoga bermanfaat ya untuk usaha kamu maupun tugas-tugas yang kamu lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.